Halo, selamat malam guys. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita tidak hanya akan bicara soal teknologi, tapi soal tanggung jawab, moral, dan etika di balik setiap klik, setiap baris kode, dan setiap keputusan yang kita ambil sebagai pengguna dan pengembang teknologi. Karena dunia IT bukan cuma soal software dan hardware, tapi juga tentang right and work. Selamat datang di menavigasi lanskap etika IT, studi kasus, dan pencegahan. Siap-siap, karena kita akan masuk ke kasus nyata yang bikin mikir, gua harus gimana kalau ini terjadi di depan mata gua. Perkenalkan, nama gua Muhammad Fauzan Raffi Ramadan, biasa dipanggil dengan panggilan akrabnya Raffi. Dengan NIM 5022 084 00007. Kita lanjut. Presentasi ini membahas ranah kritis etika IT dengan mengeksplorasi studi kasus pelanggaran etika oleh perusahaan di dunia nyata. Kami akan menganalisis hakikat pelanggaran ini, langkah-langkah pencegahan dan solusi yang diterapkan, dan menarik kesimpulan untuk memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti guna mendorong lingkungan teknologi yang lebih etis. Tujuan kami adalah membekali mahasiswa, profesional IT, dan penggemar dengan pengetahuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko etika di era digital. Studi kasus Cambridge Analytica dan Facebook. Profil perusahaan Facebook. Facebook sekarang Meta Platforms adalah konglomerat teknologi global yang berkantor pusat di Menlo Park, California, didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg. Perusahaan ini dengan cepat menjadi layanan jejaring sosial terbesar di dunia. Bisnis utamanya berkisar pada menghubungkan orang, memungkinkan berbagi konten, dan memfasilitasi komunikasi, terutama melalui platform andalannya dan serangkaian aplikasi termasuk Instagram, WhatsApp, dan Messenger. Pendapatan Facebook sebagian besar didorong oleh iklan, memanfaatkan sejumlah besar data pengguna untuk menargetkan iklan. Studi kasus Cambridge Analytica dan Facebook. Pelanggaran etika skandal Cambridge Analytica yang mencuat pada tahun 2018 melibatkan pengumpulan data pribadi secara ilegal dari jutaan pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka. Cambridge Analytica, sebuah firma konsultan politik, mengakses data ini melalui aplikasi pihak ketiga TC Your Digital Life yang dimaksudkan sebagai kuis kepribadian. Meskipun hanya beberapa ratus ribu pengguna yang mengunduh aplikasi tersebut secara langsung, aplikasi tersebut juga mengumpulkan data dari teman-teman Facebook mereka, sehingga jangkauannya meluas hingga sekitar 87 juta pengguna. Data ini diduga digunakan untuk pembuatan profil politik dan iklan bertarget selama pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 dan referendum Brexit. Pelanggaran privasi data dan kepercayaan. Data privasi
Pelanggaran etika utama adalah pelanggaran terhadap privasi data pengguna. Informasi pribadi pengguna termasuk kesukaan, minat, dan bahkan pesan pribadi diakses dan digunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan eksplisit mereka sehingga merusak hak privasi mendasar. Kurangnya transparansi, kegagalan Facebook untuk memberitahu pengguna secara memadai tentang bagaimana data mereka diakses oleh aplikasi pihak ketiga dan sejauh mana data ini dapat digunakan merupakan kelalaian yang signifikan dalam hal transparansi. Hal ini mengikis kepercayaan antara platform dan penggunaannya. Eksploitasi untuk manipulasi. Penggunaan data yang dikumpulkan untuk penargetan mikropolitik menimbulkan kekhawatiran tentang potensi manipulasi opini publik dan gangguan terhadap proses demokrasi. Hal ini menyoroti implikasi etis data dalam membentuk wacana masyarakat. Tindakan pencegahan dan solusi yang diterapkan. Audit platform dan pembatasan API. Facebook melakukan audit menyeluruh terhadap platformnya dan secara signifikan membatasi akses pihak ketiga ke data pengguna melalui API-nya. Hal ini melibatkan perubahan izin dan mempersulit aplikasi untuk mengakses data teman. Kontrol pengguna yang disempurnakan, alat dan pengaturan baru diperkenalkan untuk memberi pengguna kontrol yang lebih terperinci atas privasi mereka, termasuk cara yang disederhanakan untuk mengelola izin aplikasi dan melihat data apa yang dapat diakses aplikasi. Alat aktivitas di luar Facebook memungkinkan pengguna untuk melihat dan menghapus data yang dikumpulkan oleh bisnis dan organisasi dari aktivitas mereka di luar Facebook. Peningkatan transparansi. Facebook meningkatkan transparansi seputar iklan politik dengan mewajibkan pengiklan untuk memverifikasi identitas dan lokasi mereka. Facebook juga membuat arsip publik iklan politik yang menunjukkan siapa yang membayarnya dan siapa yang mereka targetkan. Pembaruan kebijakan penggunaan data. Perusahaan memperbarui kebijakan datanya agar lebih transparan dan lebih mudah dipahami dengan merinci bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Ini merupakan respon langsung terhadap tekanan publik dan regulasi untuk komunikasi yang lebih jelas. Efek riak, respon regulasi, penerapan GDPR, skandal Cambridge Analytica memicu urgensi dan penegakan peraturan perlindungan data yang lebih ketat secara global, terutama peraturan perlindungan data umum GDPR di Eropa yang memberlakukan aturan ketat tentang penanganan data dan hukuman signifikan atas ketidakpatuhan. CCPA dan selanjutnya di Amerika Serikat, California mengesahkan Undang-Undang Privasi Konsumen California (CCPA) yang memberikan konsumen lebih banyak hak atas informasi pribadi mereka. Hal ini menandai tren peningkatan undang-undang privasi data tingkat negara bagian. Pengawasan global. Pemerintah dan badan pengatur di seluruh dunia mengintensifkan pengawasan mereka terhadap perusahaan teknologi besar yang mengarah pada investigasi, denda, dan seruan untuk akuntabilitas yang lebih besar dan praktek data. Akhir untuk praktik IT yang etis. Kepemimpinan yang etis integrasikan
pertimbangan etika dalam budaya, perusahaan, dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah menumbuhkan pola pikir tanggung jawab. Tata kelola data yang kuat, terapkan kebijakan tata kelola data yang komprehensif, termasuk kontrol akses yang ketat, minimalisasi data, dan audit rutin. Transparansi dan persetujuan, prioritaskan komunikasi yang jelas dan mudah dipahami dengan pengguna tentang pengumpulan dan penggunaan data dengan memastikan persetujuan yang diinformasikan. Pelatihan karyawan. Latih karyawan secara teratur tentang praktik IT yang etis, peraturan privasi data, dan potensi dampak tindakan mereka. Audit independen. Libatkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan audit etika dan keamanan secara teratur guna mengidentifikasi kerentanan dan memastikan kepatuhan. Kesimpulan dan prospek masa depan. Landasan etika. Landasan etika kasus Cambridge Analytica menjadi pengingat kuat bahwa inovasi teknologi harus dibangun di atas landasan etika yang kuat. Tanpa landasan tersebut, potensi bahaya, erosi kepercayaan, dan reaksi keras regulasi menjadi signifikan. Menyeimbangkan inovasi dan etika. Masa depan IT menuntut keseimbangan cermat antara inovasi cepat dan komitmen teguh terhadap prinsip etika, terutama yang menyangkut privasi data dan otonomi pengguna. Perusahaan yang memprioritaskan pertimbangan etika akan membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan penggunaannya. Tanggung jawab kolektif membina lanskap IT yang etis merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan perusahaan teknologi, pembuat kebijakan, dan pengguna individu. Dialog berkelanjutan, regulasi proaktif, dan pilihan pengguna yang terinformasi saat penting untuk masa depan digital yang dapat dipercaya. Kalau teknologi adalah pedang bermata dua, maka etika adalah tangan yang memilih arah tebasannya. Kita telah melihat bagaimana kasus-kasus seperti Cambridge Analytica, peretasan data BPJS, hingga manipulasi algoritma bisa berdampak besar pada masyarakat. Tapi pertanyaannya, apa peran kita? Kita bukan cuma penonton. Kita adalah generasi pembuat perusahaan. Kita bukan cuma penonton. Kita adalah generasi pembuat perubahan di dunia digital. Maka dari itu jangan biarkan kemajuan teknologi berjalan tanpa arah. Jadikan etika sebagai kompas, bukan sekadar catatan kaki dalam modul kuliah. Terima kasih, dan ingat, di balik setiap baris kode yang kita tulis, ada masa depan yang sedang kita bentuk.